wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jemaah doa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini Ahad tanggal 29 Rabiul Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2020. Insya Allah kita akan mengikuti kajian doa yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Anirwana Sulistia SPD. Pada hari ini kita akan membahas masalah mensyukuri nikmat sehat, namun akan berkembang dari situasi sekarang ini. Seperti biasa, pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi doa, waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan pada yang terhormat kami persilakan Pak Dr. Hani untuk menyampaikan materi doanya. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu, di Pekawarmat Singkuring. Seharusnya saya kebagian ceramah tanggal 15 bulan lalu, tapi saya dapat musibah, Bu. Jadi sekeluarga kami kena COVID, 14 orang, dari sampai bayi sampai pembantu semua habis kena positif. Jadi bayangin aja, Bu, periksa swabnya, untung pemerintah sudah turunin 900, dulu kan 2 juta gitu, kali 14 dihitung, teruslah kontrolnya 2 kali. Jadi untuk itunya, untuk tesnya saja sudah berjuta-juta. Waktu itu saya sama Pak Amran suruh ngomong tentang COVID, tapi taunya saya diserang COVID duluan, Bu. Jadi kumaha katanya gitu. Tapi sekarang saya masih ingin bicara sedikit tentang COVID, karena kelihatannya di dalam masyarakat itu masih banyak sekali salah pengertian. Ya, banyak sekali orang berpendapat bahwa COVID itu diatur, bahwa COVID itu permainan politik. Itu sebenarnya menurut saya adalah suatu penghinaan kepada Allah, Bu. Karena manusia tidak mungkin bisa merekayasa. Ada satu pertanyaan yang setiap kali ditanyakan, COVID itu dibuat tuh, kalau nggak Cina, Amerika yang buat. Pernah dengar ya? Gimana menjelaskannya? Kemarin saya tanya sama teman saya ahli COVID, saya juga ditanya, Dok, saya nggak bisa jawab. Jawabnya begini, Ibu tahu ya, suatu kejahatan perang itu orang menggunakan virus yang disebut dengan nuklir, ya. Jadi nuklir, biokimia, itu. Jadi mereka membuat virus-virus, termasuk disinyalir Amerika menggunakannya di Irak, Bu. Bom itu. Jadi kalau di virus gitu, bom menghancurkan, nanti yang orang yang sisa itu kena virus, mati semua. Dan itu di Korea Utara dan sebagainya dilaporkan itu, tapi tidak bisa dibuktikan karena virus itu kan umurnya pendek. Ibu lihat ya, manusia bisa merekayasa virus, bisa merubah virus. Dia bikin ini, dia bikin itu supaya lebih menular pada manusia, bisa dia bikin, dirubah-rubah. Karena virus itu memang kita gunakan untuk penelitian, Pak. Jadi saya akan penelitian S3 ya, Bu. Kalau saya memeriksa suatu gen dengan suatu proses kimia, saya bisa mendapatkan gen itu. Sekarang memperbanyak gen itu supaya saya mau pakai, gimana caranya? Salah satu adalah dengan menggunakan PCR yang sekarang itu, ya, RT-PCR, diperbanyak sih virus itu supaya bisa diperiksa. Tapi bisa juga dimasukin ke virus, Bu. Jadi si gen yang saya punya dimasukin ke virus, virusnya dikasih makanan, virusnya tumbuh banyak, nanti virusnya kita bunuh, kita ambil lagi. Jadi banyak gitu. Jadi itu. Jadi manusia bisa merekayasa virus. Yang jadi masalah adalah manusia nggak bisa bikin pandeminya, Bu.
Ngerti nggak? Jadi walaupun di Irak itu mereka pakai bom biologi, tapi kan tidak jadi pandemi ya Bu. Belum pernah ada gara-gara perang terjadi pandemi gitu. Karena manusia tidak bisa bikin pandemi. Yang bikin pandemi siapa Bu? Allah. Ya. Jadi itu yang jadi itunya. Ya. Kemudian kalau bahwa sekarang tuduhan bahwa rumah sakit mengcovidkan pasien dan sebagainya itu, kita dokter itu kan punya sumpah dokter Bu, dan sumpah dokter itu kita kan langsung pada Allah ya. Bisa saja sih orang berkorupsi dan sebagainya gitu ya, tapi kelihatannya sangat kecil kemungkinannya karena dokter itu selalu didekatkan diingatkan akan azab Allah yang berkaitan dengan ini. Jadi ada dua profesi yang diikat dengan sumpah, yang satu lagi adalah hukum ya. Jadi jaksa, lawyer, itu semua mereka juga disumpah dengan hukum ya. Jadi hukumannya tuh langsung dari Allah, walaupun tidak kelihatan Anda selamat di dunia, Anda pasti masuk neraka gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi kelihatannya bahwa kalau direkayasa pasien di COVID kan itu bohong. Sekarang saya memberikan sedikit pelajaran buat ibu-ibu supaya ibu bisa punya gambaran apa sih itu ya, bagaimana terjadinya protein ya Bu. Beberapa hal yang penting ya Bu. Di dalam tubuh kita, saya mungkin yang pernah itu saya mungkin pernah bicara, saya sering bicara. Jadi tubuh manusia ini sebenarnya seluruhnya adalah kimia. Tubuh kita ini semuanya kimia, suatu zat kimia ya. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel. Sel itu nggak kelihatan sama mata Bu, harus pakai mikroskop elektron baru bisa kelihatan sel itu, sedemikian kecilnya. Berapa jumlah sel dalam tubuh kita? Hitung aja kira-kira Bu, orang-orang pintar bilang 1 kilogram tubuh ibu ada 1 triliun sel. Jadi kalau ibu beratnya 80, ada 80 triliun sel. Bayangkan dunia ini penduduknya cuma 7 miliar Bu. 7 miliar, kalau ibu beratnya 70, berarti ibu punya 70 triliun, berarti ibu 10.000 kali lebih banyak dari penduduk bumi jumlah sel ibu. Satu ya. Kemudian sel itu nggak kelihatan sama mata ya. Di dalam sel itu ada benda-benda, dokter semua tahu lah, ini ribosom, ini segala macam. Tapi apakah pasti? Wallahu alam. Itu ilmunya Allah ya. Dan semua benda-benda itu tidak ada yang diam Bu kayak gini, semuanya bertawaf. Dan begitu dia berhenti bergerak, sel mati. Siapa yang menggerakkannya? Allah. Kita ngerti gitu Bu. Jadi apa gitu sombongnya manusia terhadap Allah? Gak ada apa-apanya Bu ya. Oke. Jadi sel itu gak kelihatan sama mata. Di dalamnya ada benda-benda yang diatur oleh Allah sepanjang hidup kita dia bergerak. Di dalam benda-benda itu ada yang namanya inti sel. Kalau selnya gak kelihatan, inti selnya satu mahat dan detiknya. Kalau kita masuk lagi di dalam inti sel ya, dengan ilmu pengetahuan kita lihat lagi ada benda-benda lagi di dalam inti sel Bu. Dan inti sel dan sel itu isinya ada cairan. Jadi dia bisa bergerak karena cairan ya. Jadi dia kayak seperti berenang, berputar gitu. Nah di dalam sel, inti sel itu yang paling penting ada kromosom. Ibu pernah dengar ya penyakit genetik kromosom. Kromosom itu ada 46 buah. 46 buah itu 23 dari ibu dan 23 dari suami. Jadi ada 23 pasang kromosom itu. Karena itu di dalam Islam silsilah atau binti itu sangat dipentingkan. Karena itu berpengaruh pada keturunan. Dosa kalau kita menikah muhrim ya, kita menikah di dalam dua tingkat ke atas sampai itu diharamkan kita untuk menikah. Kenapa? Karena susunan gen kita sangat berdekatan Bu. Ngerti? Kita dengan adik itu susunan gen kita sangat berdekatan, sehingga kalau dia separuh dari bapak dari ibu kumpul, ini akan banyak yang sama. Banyak yang sama artinya banyak penyakit jelek yang keluar,
banyak yang bagus dan banyak yang jelek. Jadi dia ekstrim gitu. Dia bisa bagus sekali, tapi sebagian ada yang sangat jelek sekali gitu. Nah itu yang menyebabkan kerusakan. Contohnya di dalam ilmu pengetahuan, keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun karena dia menganggap dirinya Tuhan dan menganggap mereka sangat hebat. Memang mereka hebat pada waktu itu. Mereka tidak mau berbagi keluar, maka mereka kawin di antara mereka sendiri supaya hartanya tidak keluar, supaya ini. Nah karena mereka kawin di dalam mereka sendiri, maka akibatnya keturunannya makin lama makin lemah, Bu. Dan akhirnya habis. Ya, tidak boleh. Yang kita belum bisa mengerti, kawin sesusu. Gimana kalau kawin sesusu nggak boleh? Apakah susu itu mempengaruhi gen? Kita belum tahu. Ya, karena itu ilmu kedokteran itu ilmunya Allah, Bu. Ya, ilmu kedokteran itu ilmu Allah, karena tubuh manusia yang bikin Allah, bukan manusia. Dan kalau ada dokter yang soal kedokteran, dia sombong. Karena yang tahu sebenarnya hanya Allah. Tidak mungkin sampai kiamat kita bisa menguasai. Nah, ini yang beberapa rekaan yang kita coba, ya. Nah, di dalam gen itu, ya, yang 46 itu, yang 23 pasang itu diatur semuanya di dalam tubuh, diatur situ, Bu. Cuman kita belum tahu semua, tapi kita yakin bahwa itu semua diatur situ. Sampai orang-orang dokter-dokter muslim menyebutnya ini lahul mahfuznya ilmu kedokteran. Jadi kalau kita bisa memetakan semua gen yang ada di dalam tubuh, maka semua kita kuasai ilmu kedokteran itu. Ya, kalau ibu mau rambutnya keriting, nggak usah pergi ke salon, Bu. Pergi ke laboratorium. Nanti dilihat tuh gen apa yang mempengaruhi keriting. Mestinya dia dari A menjadi U, coba dirubah jadi U, itu nanti yang atasnya lurus, bawahnya keluar keriting-keriting, Bu. Ibu mau putih, nggak usah pakai obat-obat, laboratorium, dirubah darah ibu, maka ibu jadi putih. Itu mimpinya kedokteran. Jadi nanti semua penyakit, ini kanker ini, dirubah gennya, maka dia jadi normal. Mimpi, ya Bu, sampai kiamat tidak mungkin akan bisa. Kita untuk memetakan si gen aja nggak bisa. Gen itu diperkirakan jumlahnya 300.000, Bu. Kira-kira sekitar 300.000. Yang sampai saat ini diketahui belum sampai 10.000. Dan itu pun belum tentu benar. Ya, saya S3 pada waktu ujian terbuka saya bilang gitu. Apa manfaat dari penelitian ini? Manfaatnya saya merasa sangat kecil di hadapan Allah. Bayangkan betapa bodohnya manusia itu. Saya sekolah 40 tahun dari TK sampai belajar ini cuman semenit gitu, Bu. Itu juga setengah mati dapatnya. Dan itu pun belum tentu benar. Jadi ilmunya Allah itu segimana ya? Ya, tak terhingga. Nah, jadi itu lahul mahfuz ilmu kedokteran. Cuman kita nggak bisa tahu sampai kiamat, kita nggak tahu, ya. Jadi itu semua nih. Nah, sekarang si gen itu dari kromosom itu adalah 3 unsur. Ya, kromosom itu terdiri dari 3 unsur. 1 protein, 1 asam nukleat, 1 basa, dan 1 fosfat. Rumusnya kita tahu, tapi kita nggak bisa bikin kehidupan di situ, Bu. Darah kita diambil, taruh di dalam objek gelas, dilihat dia tumbuh. Tapi kalau susunan itu kita taruh ya dia diam aja begitu. Ngerti, Bu? Kita tidak bisa kasih hidup. Hidup itu apa? Quran bilang, roh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi kita nggak bisa tahu bagaimana Allah dengan kuasanya bisa menimbulkan roh pada susunan kimia itu. Ya, jadi susunan kimia itu banyak hal yang luar biasa sekali di situ. Ya, antara lain gini, susunan asam nukleat itu kita tahu ada 20, Bu. Ya, ada 20. Saya kasih gambarnya. Ada 20. Nih, ada 20. Ya, 4 kali 4 tambah. Jadi 20 ada 20 ini. 20 asam nukleat. Tapi yang dipakai cuma 4. Yang dipakai cuma 4. A, C, A, C, A, G, ya, A, U, C, A, G. Hanya 4 dari semua dari 20 itu. Kenapa Allah hanya pakai 4? Alam. Tapi dengan hanya dipilih 4 dari 20, ibaratnya ibu kalau nulis hanya pakai 4 huruf.
Tapi dengan 4 huruf itu Allah bisa bikin seluruh dunia dari Nabi Adam sampai orang terakhir di dunia ini tidak ada yang sama gennya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Walaupun cuma 4, tapi karena ininya triliunan gitu panjangnya, jadi nggak pernah sama. Nggak ada aja orang yang sama. Karena itu kan kalau ada orang mati, dicari keluarganya diambil darahnya, disinkronkan gitu, nanti ketahuan oh ini saudaranya gitu. Kalau sama sekali nggak ada persamaan berarti bukan saudaranya, harus saudara seibu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Di sini ada pelajaran. Kemudian nanti prosesnya lagi yang luar biasa. Ya, kemudian si gen itu ya dirangsang dari luar. Dia kan dalam inti sel, dia dirangsang dari luar, kemudian dia bekerja, salah satu bagian dari gennya dia bekerja menghasilkan protein. Seluruh protein tubuh kita dibuat oleh dia. Dan luar biasanya bahwa protein yang miring ke kiri cair, begitu dia dimiringin ke kanan jadi benda padat, Bu. Gitu nggak ngerti. Gitu, itu ilmunya Allah yang terlalu luas. Ya, saya waktu ujian ditanya, bagaimana ini caranya? Aduh, meneket katanya saya kan bukan dokter, bukan ahli kimia kata gitu, mana kok? Tapi akhirnya ada hitungannya, ya Bu. Nah, ini di Amerika ada penelitian yang terakhir, Profesor Bruce Lipton itu, orang bertanya gitu, terutama orang-orang yang non Muslim ya, siapa yang ngatur gen itu? Sekarang kita tahu gen itu diatur oleh suatu mekanisme feedback. Kalau dia kurang ini, maka dia akan merangsang keluar, gitu ya. Pokoknya sistem gitu. Kalau dia kelebihan, dia merangsang ini di rem, gitu ya. Jadi sistem umpan balik. Tapi Bruce Lipton membuat penelitian bahwa ternyata yang mengatur gen adalah pikiran. Ya, pikiran manusia yang mengatur. Kalau sekarang ibu dikasih satu penyakit, terus dibilangin, Bu, ibu berdua ini dikasih penyakit yang sama. Kemudian ibu dikasih tahu, Bu, ibu tadi disuntikan kanker yang sangat mematikan. Ibu disuntik, dibilangin, Bu, itu flu yang ringan, Bu, dan sebentar juga hilang. Si ibu ini tenang-tenang, dia udah sehat. Ibu langsung gedebuk, akhirnya ibu meninggal karena stres. Kenapa ibu meninggal? Sama kok penyebab penyakitnya, karena stres, Bu, karena suudzon. Jadi suudzon itu menyebabkan timbulnya protein-protein jelek, dan husnuzon itu menimbulkan protein-protein baik. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah, dia selalu husnuzon, dan orang yang husnuzon dia akan sehat. Kalau ibu mau sehat, bagaimana caranya? Tidak boleh stres, Bu. Ibu buang semua WA di dalam HP ibu, karena WA itu bikin ibu tidak sehat. Ibu membaca berita-berita yang tidak jelas, tidak bisa disinyalir benar atau tidak benar, tapi karena terus dibanjiri terus, ibu yakin bahwa itu benar. Jadi stres. Karena ibu yakin itu benar, oh ini sangat dolim, ini sangat segala macam, akhirnya ibu pikiran jelek dan ibu cepat mati. Jadi itu rusaknya sifat negatif dari medsos. Ibu tahu di Amerika, lucu ya, si Donald Trump itu luar biasa otaknya. Dia berpikir gimana caranya gue mau menang. Udah pasti nggak bisa menang, gimana caranya gue bisa menang. Kok bisa kepikir ke Facebook, Bu? Jadi timnya bilang Facebook kata gitu. Apa Facebook? Facebook itu adalah suatu bank data yang paling besar di dunia, karena yang ikut Facebook itu paling banyak, dan datanya itu disimpan sampai berapa tahun. Dia luar biasa sekali bank datanya. Dari Facebook itu bisa dihitung dengan ini. Ketahuan ibu senangnya masakan, gitu. Ibu paling nggak suka mode, gitu. Itu bisa ketahuan satu orang per orang. Nah, itu dibikin tematik, dibikin gosip-gosip, hoax yang berhubungan dengan kalau ibu pakaian gitu ya, nanti kalau Hillary menang, nanti dia kan perempuan boleh pakai bikini segala macam. Benci ibu, benci ibu itu segala macam, padahal dibuat. Tapi karena masuk terus menerus, ibu beranggapan bahwa itu benar. Ya, jadi di Indonesia
sedikit karena belajar dari Amerika, orang-orang pintar-pintarnya sudah mulai berpikir nih, wah ini kan. Ya, kalau di Cina dan di Taiwan, ya Bu, mereka nomor 1. Cina itu udah tahu dia betapa jeleknya medsos. Karena itu tidak boleh Facebook masuk, tidak boleh Google masuk. Dia bikin sendiri. Cina bikin WeChat. Semua dikontrol oleh pemerintah, tidak ada hoax Bu. Begitu hoax langsung ketangkap. Di Taiwan, ya Bu, saya ngomong dengan seorang profesor di situ. Di Taiwan itu luar biasa sekali penanganan COVID. Kenapa? Karena tidak ada COVID penularan di dalam negeri. Semua pasien COVID itu datang dari luar negeri. Di dalam negeri semua tidak ada. Apa resepnya? Nomor 1, kuasai medsos. Langsung diumumkan, kalau Anda membuat hoax, Anda masuk penjara sampai hukuman mati. Di Cina juga sama Bu. Jadi orang gak berani Bu. Di sini kan semua tukang beca, segala macam, bikin tulisan-tulisan nggak benar, profesor percaya lagi segala macam. Nah itu bedanya, karena itu demokrasi, itu nggak boleh ditutup, gitu. Tapi dalam keadaan darurat memang kayaknya harus dibuat, ya. Nah, jadi sekarang itu tentang khusnuzon, ya. Jadi kalau ibu mau sehat, intinya 1, tidak boleh stres, serahkan pada Allah, ikhlas, ya. Ikhlas itu adalah ini. Sekarang kita mulai ya. Bagaimana dibuatnya protein? Jadi Jadi ada DNA, ada mRNA. Itu adalah suatu untaian kode-kode ya yang mengatur seluruh tubuh kita, DNA dan RNA. DNA itu double, jadi dia dua gulungan yang saling komplementer ya. Jadi kan hanya 4 huruf A, C, G, N, itu mereka berpartneran, nggak bisa ini Bu. Kalau C pasti dengan G, pasti gitu. Jadi kalau ada 2 cetakan yang satu positif, cetakan yang satu negatif, pasti dia ini ya. Jadi ini dia lihat ya. Jadi apa yang terjadi di DNA itu kan double. Kalau dia merah pasti pattern kuning, kalau kuning pasti pattern merah. Yang ini biru ketemu sama coklat. Jadi ini udah pasti dari 4 itu udah jadi cuma 2 pasang, ya Bu. Nah apa yang terjadi pada kan itu kan panjang gitu ya. Nanti dipilih, oh si gen ini nih yang perlu nih, gen ini yang perlu. Maka begitu gen itu perlu, maka dia dibuka, direnggakan Bu, ya, dibuka. Kemudian nanti ada suatu proses membaca, ya, ini yang merah ini dia akan membaca terus yang separuh. Jadi kalau dia membaca ini, nanti ini sama dengan ini pasti, karena ini kan pasangannya Bu, negatif atau positif. Jadi dia ini yang sense dan anti sense, dia akan merekam yang bawah ini, ya. Begitu selesai dilepas. Ini DNA, ini namanya RNA, satu lapis. Ini adalah kopi dari ini, ya Bu. Ini adalah kopi dari ini, jadi lawannya dari ini. Nah, si mRNA ini kan di sel ya Bu. Si mRNA ini keluar ke dalam sel. Kenapa dia keluar ke dalam sel? Karena di dalam inti sel ini nggak ada makanan Bu. Jadi dia keluar, ya. Begitu dia keluar, langsung dia akan ditempel oleh suatu organ yang namanya ribosom. Dan ribosom ini kemudian akan di sini nih banyak makanan protein-protein, nanti dia akan mencocokkan tiga ini dengan pasangannya. Dia akan nyari, ya Bu, strap gitu. Kecepatannya itu dalam 1 detik itu bisa berapa banyak Bu? Kita kalau kayak ini kita mikir aja nggak bisa Bu. Mungkin kalau komputer bisa gitu. Ini partner ini gitu ya Bu. Nah, yang partner yang 3 ini membentuk menjadi itu tadi, menjadi asam amino yang 20 Bu. Ya, jadi untuk untaian ini, jadi dia membaca ini, dia membuat ini. Berarti protein ini dibuat dengan cetakan persis seperti ini Bu. Ya, sesudah itu jadi ini lihat ya, prosesnya pertama dibuka ya Bu, kemudian ditempel dengan satu proses, kemudian dibaca ya, di elongasio namanya, dibaca, kemudian setelah dibaca kemudian mRNA-nya keluar dari sel ya,
Kemudian setelah itu ditempel oleh kodon 33. Hanya ada empat ini yang dipakai, dan akhirnya jadi seperti ini. Saya waktu pertama kali belajar ini Bu, ini karena kan kita nggak dibelajarin di zaman dulu, ini kan ilmu baru. Waktu baca, pusingnya bukan main. Ya, jadi ternyata satu asam amino itu bisa mempunyai empat macam kombinasi Bu. Ada yang 4 macam, ada yang 4 macam, ada yang cuma 1 macam. Ya, selalu dia mulai dengan metionin, start codon, dan dia selalu ditutup dengan triptofan. Ya, kalau dia ada metionin, langsung pasti akan mulai dari start dari situ. Dan begitu dia ketemu dengan triptofan, pasti dia akan lepas. Ya Bu. Nah ini kan ada masing-masing, ini fenilalanin ada 2, leucin ada 6. Ya Bu, isoleucin ada 3. Ini 4. Ternyata kalau si serin ini dia dasarnya adalah UCU atau UCC, ternyata fungsinya nggak sama Bu. Jadi ternyata yang paling atas yang paling kuat, yang paling bawah tidak begitu kuat. Kenapa bisa terbentuk ini? Karena persediaan makanannya nggak ada Bu. Jadi waktu dia mau masang nggak ada pasang siapa yang paling dekat, tap gitu. Dan itu dalam waktu detik luar biasa sekali. Subhanallah. Bagaimana caranya Allah membuat ini luar biasa, kita nggak bisa tahu. Ya Bu. Jadi itu yang terjadi setelah itu. Setelah terbentuk ya uraian ini tadi yang nempel-nempel di atas, kemudian dia harus di bengkok-bengkok begini Bu. Dia dibengkok 4 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bengkok 4 kali baru dia menjadi berfungsi. Ya, jadi Ibu kalau lihat gambar protein kita bentuknya kayak gitu tuh, pusing-pusing begitu ya, itu memang pelipatan, baru dia bekerja. Ya, oke. Jadi ini pada manusia, dan pada hewan, dan pada virus. Ya Bu, sekarang saya bicara soal virus. Virus itu beberapa ilmuwan mempermasalahkan virus itu benda hidup apa bukan? Gitu. Kenapa kalau dia tidak dibilang benda hidup? Karena dia tidak sempurna. Dia tidak bisa bereproduksi Bu. Tidak bisa membelah diri, tidak bisa. Kapasitasnya sangat-sangat terbatas. Nah, si virus ini suatu jasad renik yang betul-betul nggak ada papanya. Dia sangat-sangat untuk hidup aja udah mati-matian dia, si virus itu. Dan dia sangat kecil sehingga kita nggak tahu virus itu ada di mana. Si virus itu untuk hidup, dia harus menyerang sumber-sumber protein besar Bu. Luar biasa nggak virus yang sekecil gitu nyerang manusia yang triliunan lebih besar dari dia. Bayangin nggak kalau kita seorang diri nyerang gajah aja gitu, kita sama gajah mungkin 1/10. Kita udah takut lawan gajah tanpa senjata ya. Virus itu tanpa senjata dia menyerang manusia. Ibu lihat semut sama kacoa gitu. Semut menyerang kacoa, padahal semut itu kan jauh lebih kecil daripada kacoa ya. Kacoanya bisa kalah loh Bu, nggak takut deh. Nah itu juga virus. Virus itu tidak sempurna. Nah kalau virus itu menyerang tanaman, dia menyerang binatang, menyerang manusia, baru kita bisa tahu, oh ini gangguan virus. Nah, virus itu masuk kalau dia perang masuk ke tubuh manusia. Kalau dia berhasil masuk, dia menguasai sel dan dia membuat sel itu menjadi mesin untuk membuat virus Bu. Jadi kalau si COVID masuk ke hidung kita, atau lewat mata atau lewat mulut, masuk ke COVID, dia masuk ke dalam sel-sel di situ, dia belum menyebar nih, dia dalam sel dulu, memperbanyak diri dulu. Jadi kita 3 hari 4 hari nggak apa-apa tuh. Begitu dia sudah banyak, keluar dia bareng-bareng, nyerang kemana-mana, baru kita mulai demam, mulai kita sakit tenggorokan, sakit segala macam, itu mulai bergerak. Dan kalau dia bisa masuk ke dalam paru-paru, ke dalam jantung, ke dalam ginjal, maka itu biasanya timbul kematian. Ya Bu. Jadi bisa nggak tubuh kita menahan dia ada di saluran atas? Nah itu. Ya karena itu Ibu, nomor 1 jangan masuk, jangan kena. Ya karena itu selalu pakai tutup. Kita nggak tahu ibu positif atau nggak positif, siapa yang tahu kalau ibu nggak diperiksa? Bisa sama sekali normal kok. Tapi ibu bukan soal kita nggak takut, soalnya ibu nularin orang.
Ngerti nggak? Kalau orang nggak pakai masker terus nangkring gitu, gue nggak takut. Bukan nggak takut, lu nularin orang. Dan itu kejahatan di dalam Islam. Karena dia tidak peduli pada kemanusiaan. Bukan sombong, tapi dia mencelakakan orang. Dan mencelakakan manusia itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Nah, jadi si virus itu pokoknya jangan menyebar. Virus itu dia itu umurnya sangat pendek, Bu. Jadi hidupnya si corona ini kira-kira 14 hari. Tapi dalam penelitian nanti terakhir hari ke-10 ibu positif, hari ke-10 si virusnya udah nggak menular. Walaupun ibu masih positif, tapi kalau ibu 10 hari sakit, ibu udah nggak menular. Udah tidak bisa menular. Kecuali ibu kena baru lagi nih. Jadi si virus kalau misalnya kita nahan 10 hari di dalam tubuh kita, jangan kontak sama orang lain, mati dia. Jadi kalau orang mati kena COVID, dia dirawat 1 bulan gitu. COVID mah cuma 2 minggu pertama, sisanya COVID-nya udah mati. Dia mati karena kerusakan yang diakibatkan oleh COVID, Bu. Bukan mati oleh COVID, tapi kerusakan oleh COVID. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih sekarang dari sejarah, ya. Apa sih penyakit yang paling banyak membunuh manusia? Apakah COVID ini udah paling banyak membunuh manusia? Ternyata tahun 1918 yang disebut dengan flu Spanyol, ini sejenis corona juga, yang disebut flu Spanyol menginfeksi sepertiga populasi dunia. Sepertiga. COVID ini menyerang 100% seluruh dunia, Bu. Ya, 224 negara seluruh dunia kan ada COVID. Tidak ada yang satu pun yang bisa bebas. Jauh, ini cuma sepertiga nih. Ini 100% COVID. Tapi kematiannya jauh lebih tinggi nih. Ini kematiannya sampai 50 juta, Bu. Kita sekarang kematian COVID baru 1,5 juta. Kenapa? Karena mungkin ilmu kedokteran masih jelek, Bu, waktu itu. Ya, rumah sakit masih jelek, belum ada ICU. Tahun 1918 mana ada ICU. Jadi orang begitu gangguan pernapasan mati aja. Belum ada respirator, belum ada konvalesen, belum ada. Jadi ini Spanyol, ya. Ini yang dianggap terburuk. Dan ingat pada waktu itu 1918 juga sudah hoax keluar. Hoax bahwa itu dibuat, hoax apa. Jadi memang ada manusia-manusia tertentu yang selalu mencari kesalahan. Selalu tidak pernah puas, selalu suudzon di dalam hidupnya. Itu sepanjang dari Abu Lahab itu sampai sekarang terus, Mas Dan. Pikiran terlalu jelek. Kalau saya berceramah di mana gitu kan, dulu saya berceramah di rumah sakit nih. Kita berceramah tentang kebaikan. Itu orang mendengarin cuma cari salahnya aja gitu. Oh dokter, itu bukan ain, tapi ini. Dok, itu hadisnya di pertanyaan. Jadi yang dicari itu bukan dia mencari positif, dia mencari negatifnya terus. Dan orang-orang itu memang eksis di seluruh dunia, ya. Jadi ini virus corona, ya, ada 4 kelas, alfa, beta, gamma, delta, ya, dan ada 7 virus corona yang bisa menular pada manusia, ya. Ini yang kelima MERS, ini flu onta di apa namanya, di Saudi. Pada waktu itu juga haji ditutup, ya. Kemudian ini SARS, flu pernafasan di Cina, Taiwan, dan di Hong Kong, ya, terbatas. Dan SARS ini seluruh dunia, Bu. Ya, 5 pandemi terburuk, ya, pada ini 5 pandemi terburuk yang lain. Yang pertama adalah plak dari Justinian tahun 500 Masehi, 541 Masehi di Istanbul, Turki, ya, yang mati 50 juta, Bu. 30 sampai 50 juta, ya, setengah dari populasi dunia waktu itu, setengah dari dunia. Tadi si flu Spanyol sepertiga dari populasi dunia, ya, Bu. Ini setengah dari populasi dunia. Sekarang kita COVID 100% kena, tapi memang kematiannya masih lebih rendah, ya. Jadi luar biasa. Yang kedua itu tadi plak, ya. Jadi kalau plak ini pes, jadi disebabkan oleh tikus, ya. Yang kedua Black Death, ini tahun 1347 200 juta orang meninggal dalam 4 tahun,
ya di Eropa. Ya ini the Black Death itu kematian yang luar biasa sampai 60% orang di 60% di Eropa itu meninggal, Bu. Karena apa penyebabnya? Karena pada waktu itu di Eropa belum mengenal toilet. Jadi pada waktu tahun 1300 ini, ya Bu, raja-raja Prancis, si Raja Louis, Raja Matahari yang membuat Istana Versailles yang sangat indah itu, Istana Versailles itu nggak ada WC-nya. Terus tanya, loh kalau nggak ada WC-nya di mana beraknya? Di kolam. Jadi di kolam itu raja giliran berak, nanti ratu giliran berak, nanti semua giliran mereka nyuci di situ, air minum di situ. Gimana nggak mati, Bu? Dan kapan orang Barat mulai menggunakan toilet? Setelah Perang Salib. Kira-kira tahun 1400-an. Ketika mereka Perang Salib, orang Muslim itu semua sudah pakai kloset, Pak. Jadi kloset yang bikin itu orang Muslim. Begitu mereka lihat, hebat amat, barulah mereka ikut pakai kloset. Jadi itu semua dari kan bersih kita ya. Bagaimana caranya kita harus bersuci kalau habis berak segala macam. Itu kan mereka nggak tahu. Ya. Jadi memang Perang Salib itu membawa banyak sekali keberuntungan bagi mereka. Ya. Jadi ini juga sama pes. Ya karena tikus di mana-mana, orang berak di pinggir jalan. Yang ketiga, The Great Plague of London juga sama pes. Ya. Jadi ini sampai tahun 1665 nih. Jadi tadi 1348 di Inggris, di semua pada berhenti. Di Inggris 300 tahun nggak berhenti, Bu. Sampai mereka mundur, sampai kan habis itunya apa? Dibutuhkan beberapa tahun untuk mengejar ketinggalan ekonomi mereka. Hancur semua ekonominya Inggris. Ya. Jadi 40 kali wabah dalam 300 tahun. 40 kali wabah, jadi lagi. Kenapa? Karena hanya nggak ada toiletnya. Ya. Jadi itu 3 pembunuh paling besar tuh. Semuanya dari tikus. Yang keempat adalah cacar air. Ya. Cacar air lebih luas, dia di negara-negara Arab, Eropa, Asia membunuh 30%, sepertiga ya, Bu. Membunuh 30%, menyebabkan luka yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah cacar air. Ya, kolera. Ya, kolera abad ke-19, jadi tahun 18-an sekian, ya. Kemudian ini kita mulai berpikir bahwa air minum itu harus dibikin khusus. Karena kalau air minum nggak di ini khusus di Indonesia sekarang yang masih belum terpapar pada jamban dan air bersih masih banyak loh yang masih berak-berak di kali di segala macam. Dan ini kita udah tahu ini pembunuhnya, ya. Si plak itu karena berak di mana-mana, si kolera juga karena berak di mana-mana, dan si cacar air karena air. Sekarang bagaimana dengan COVID sendiri, corona. Jadi ini satu keluarga nih semua nih. Corona, MERS, SARS, Ebola ini satu keluarga, Bu. Cuman beda tipis dikasih nama, ya. Corona sekarang sudah 72 juta hari ini, kemarin malam 72 juta yang kena, yang meninggal 1,6. Di Indonesia 500. Kayaknya nanti kalau nggak cepat-cepat berhenti kita masuk ke 1 juta nih. Dan semua Indonesia itu termasuk paling baik, Pak. Karena itu dia dapat penghargaan negara terbaik kelima yang menangani COVID. Kenapa? Karena negara yang di atas kita jumlah penduduknya, Cina, Amerika, India, semuanya kelas atas, Bu. Jadi di dunia ini sekarang yang paling banyak, yang paling tinggi adalah Amerika, lebih dari 5 juta yang kena, ya, yang matinya sampai 500.000 lebih. Yang kedua paling banyak India, juga sudah di atas udah hampir 2 juta. Yang ketiga Brazil, ya. Nomor 5, nomor 6 Cina karena cepat-cepat dia bisa meredam saja, jadi dia ini, ya. Jadi kalau dilihat dari luasnya, COVID ini paling luas. Memang jumlah kematiannya mungkin karena sekarang penanganan kesehatan jauh lebih baik, ya. Jadi kalau Indonesia kita urutan ke-20, tapi kita kan negara terbanyak keempat penduduknya. Jadi sebenarnya masih lumayan dibanding Amerika, ya, dibanding India. Kemudian MERS ke 2012, ya, paling tingginya sampai ke 2019
di daerah Middle East ya, di daerah Saudi ya, yang positifnya cuma 2.500, yang meninggalnya cuma 800, tapi angka kematiannya 34%, Bu. Kalau ini di bawah 10%, ya. Kalau SARS, pernafasan termasuk di dalam sini tuh flu burung, ya, flu babi. Ini yang kena cuma 8.000, Bu. Kita sekarang di Indonesia aja udah 500.000 lebih, ya. Yang meninggal 74, 9,6%. Memang kalau dilihat kematiannya tinggi, Bu, ya. Dan Ebola ini di Afrika, ini yang kena 28.000 yang. Jadi inilah COVID. Semua orang dari awal sudah anggap enteng. Ini teori cuma 2% kematiannya. Ringan, jangan takut. Begitu seluruh dunia kena, barulah kita berpikir, ya. Bagaimana cara tesnya? Ya, Bu. Jadi tesnya ada 3. Yang satu rapid yang busuk gitu ya. Tapi dulu rapid cuma positif negatif. Kemudian ada rapid baru lagi yang rapid antigen yang ada IgG, IgM-nya, ya. Tapi ternyata kesalahan rapid itu cukup besar, ya, karena dia tidak bisa melihat adanya virus. Ya, kemudian yang kedua mulai keluar swab antigen. Juga kita bisa kerjain sendiri, Bu. Ibu bisa beli. Lebih baik daripada rapid, tapi tidak sebaik seperti swab. Ya, kalau swab itu diambil virusnya, dilihat virusnya, ya. Jadi masukin ke hidung, nggak enak sedikit lah. Gitu saya 4 kali 5 kali terus nanti, karena kita nggak biasa disodok ini hidungnya, Bu, ya. Jadi kita di rumah sampai bayi-bayi juga, anak kecil juga, gimana mesti, ya, swab itu. Swab itu di dalamnya ada macam-macam nih, ada sel manusia, ada jamur, ada bakteri, segala macam, dan itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan berulang-ulang, ya, dibersihkan dengan berbagai macam cara, sehingga tinggal sisa si virusnya aja, ya. Kemudian kalau udah tinggal virusnya, dimasukkan ke alat, kemudian diperbanyak, ya, diperbanyak. Kalau udah diperbanyak baru nanti dihitung, ya. Setiap kali dia 1 kali diperbanyak, maka ada alat yang untuk menghitung dengan fluoresen. Jadi kalau dapat 1 virus, ya, nanti diperbanyak pakai alat jadi 2, nanti diperbanyak pakai alat jadi 4, gitu ya. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, terus sampai kalau 36 kali diputar, berarti ada 68 juta virus yang didapat. Ya, ini cara yang disebut dengan PCR, diperbanyak jumlahnya. Nah, nanti kalau Ibu lihat swab, ya, Ibu lihat yang disebut cycle number CT. Ada tulisannya CT gitu. CT itu menunjukkan berapa kali dia diputar sampai bisa ketahuan. Jadi, Bu, jadi nanti dilihat ya, putar 1 kali nggak ada, putar 2 kali, padahal kan udah jelas di virus ini ya. Putar 1 kali nggak ada, putar 2 kali tidak ada, 3 kali nggak ada, 4 kali nggak ada. Begitu di atas 20, nah itu hati-hati itu namanya COVID. Ya, teman-teman. Begitu di 18, positif. Begitu positif berhenti, Bu. Ya, itu diterusin, tapi pertama positifnya itu menunjukkan ini. Jadi CT itu secara tidak langsung menunjukkan jumlah virus. Makin banyak virus Ibu, diperbanyak makin cepat, maka dengan siklus yang sedikit, Ibu udah positif. Jadi kalau Ibu siklusnya, kalau Ibu CT-nya di bawah 20, berarti Ibu banyak tuh virusnya. Ya, kalau terus di atas 30, di atas 35 sudah tidak menular. Ya, saya waktu itu positif, begitu dicek langsung udah 35. Jadi mungkin alhamdulillah Allah memberikan cobaan yang mungkin sedikit lebih ringan untuk saya gitu ya. Jadi 35. Tapi ada yang anak saya sampai 17 gitu. Ya. Tapi habis itu ya sembuh. Alhamdulillah kita 14 orang semuanya tanpa gejala. Ya, jadi semua di rumah dan sembuh dalam 1 dan 2 minggu. Ya, kita ngapain? Cuma berdoa aja kepada Allah. Ya, menjaga kebersihan hidung, tutup masker. Jadi kita sekarang di rumah tidur pakai masker. Anak-anak kecil ini yang susah tuh. Anak-anak kecil 4 tahun, masker nggak boleh dibuka, tidur pakai masker.
masker, tidur pakai masker. Gimana dia ngajarinnya tuh? Siapa lupa, maskernya gitu. Karena dia mesti tahu betul gitu, Bu. Di antara kita juga mungkin masih bisa tular-menular, Bu. Ya. Jadi itu untuk mengetahui. Jadi yang paling penting dari virus itu jumlah virus. Kalau virus ibu banyak gitu, maka kemungkinan ibu akan bergejala. Ya. Sekarang kita vaksin. Ada pertanyaan. Kalau dia sudah negatif, COVID-nya masih bisa kena nggak? Bisa. Ya, jadi jangan terus kita udah positif terus kita kena nggak, masa gue udah punya data. Karena kenapa? Karena si virusnya itu bisa berubah, Bu. Salah satu yang khas daripada COVID itu si COVID itu ya rantai proteinnya 29.000, Bu. Di antara virus-virus corona yang tadi itu dibanding MERS segala macam, dia paling panjang. Karena dia paling panjang, dia paling berat, maka dia selalu jatuh ke bawah. Makanya droplet gitu. Dia tidak ngambang di udara, tapi dia jatuh gitu. Makanya sepatu ibu jangan dibawa masuk ke dalam rumah, Bu. Ya sepatu taruh di luar gitu, karena sepatu itu yang paling banyak tuh nanti, yang paling banyak itu sepatu nggak boleh ditaruh di luar. Dan kita kalau orang muslim harus semua udah tahu lah pasti sepatu ditaruh di luar. Tapi sepatu itu harus dibersihkan, Bu. Ya. Terus kedua baju-baju kita, ya baju-baju kita dibuang. Ya terus hati-hati si masker ini jangan sampai dipegang sini nih. Ibu nggak boleh ngebenerin masker dipegang begitu. Tangan ibu jadi ada virusnya, Bu. Ya. Jadi kalau kita makan gitu ya, orang digantungin ke leher gini. Kan di sini ada virus, Bu. Ini kan jadi dalamnya jadi ada virus. Jadi ibu kena. Ya kalau mau ngelepas yang benar, ditaruh yang benar gitu. Nanti pasangnya juga benar gitu, jangan dipegang tengah-tengahnya. Ya. Karena si virus itu ketularan dari virus ibu sendiri. Ya. Jadi bisa nggak kalau udah kena lagi? Bisa. Ya. Bisa juga titernya rendah kemudian naik, bisa kena virus yang lain. Bisa juga negatifnya salah. Bisa nggak negatifnya salah? Bisa, namanya manusia mah bisa aja salah. Ya. Dan ini penelitian yang terakhir, kalau kita kena sakit, pertahanannya hanya 3 bulan, Pak. 90 hari. Sesudah 9 bulan kita sama sekali seperti nggak punya apa-apa lagi. Ya. Jadi, dan kalau orang sakit COVID positif, hari ke-10 dia sudah tidak menular. Karena si virusnya udah mau mati. Jadi ini virusnya cuma pendek nih 14 hari. Kenapa kita nggak mau semua bersama-sama disiplin gitu supaya dia tidak menular, mati tuh si virus itu. Tapi orang nggak peduli. Di Amerika itu kan ributnya waktu si Donald Trump kan bilang, bohong, COVID ini buatan Cina, saya tuntut itu Cina tuh katanya gitu, mau merusak Amerika katanya. Bohong, tidak ada, kita tidak akan kena. Semua orang nggak peduli kan, Bu. Bahkan mereka sampai gegabahnya anak-anak muda itu nantang, Bu. Mereka bikin pesta, orang-orang yang COVID positif diundang situ untuk dansa-dansi. Nggak ada yang pakai masker. Apa nggak, gimana nggak meledak, Bu? Menantang kok, jadi hancur semua. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi COVID itu hari ke-10 sudah tidak menular, ya, dan daya tahannya cuma 3 bulan. Ya, jadi sekarang si vaksin itu normalnya itu 7 tahun, Bu, baru bisa jadi. Ya, jadi sekarang kita udah hampir 12 bulan nih dari Desember ke Desember. Kita 12 bulan, kita sudah mulai launching kan COVID. Gimana caranya? Kalau kita nunggu 7 tahun, udah keburu habis kali orang di dunia. Ngerti nggak, Bu? Sekarang sempurna nggak sempurna, dia mesti jalan dulu. Ya lumayan lah nolong 50%, 60%. Daripada kita nunggu 7 tahun, udah kemana kita semua? Udah keburu habis. Ya, jadi ini kalau harusnya fase 1, fase 2, fase 3 ini 2 tahun, 3 tahun, ya 7 tahun. Di sini jadi diterapkan gini, Bu. Fase 1 belum selesai, udah mulai fase 2 masuk fase 3. Jadi bisa ditarik supaya biasa 1 tahun bisa selesai. Darurat, Bu. Soalnya kalau nggak darurat, terus mau diapain? Gitu. Jadi sekarang kita berharap bisa 50%, 60% yang disuntik itu menjadi kebal, ditambah orang-orang yang kebal karena sakit, jadi lumayan
orang bisa kerja lagi, orang bisa berdagang, semua orang di pasar harus diperiksa, semua orang yang kira-kira risiko tinggi di pasar, di toko, di ini, itu semua divaksin supaya ekonomi nggak mati, Bu. Sekarang ekonomi mati karena apa? Sekarang mati ekonomi atau mati orangnya? Susah kan, Bu? Mati orangnya mati terus gitu, ya. Mati ekonomi sebentar, orangnya kan masih hidup, gitu. Kalau orangnya mati ya mati ekonominya terus. Nah itu yang ibu mesti tahu. Jadi kalau dibilang sempurna nggak sempurna, ya itulah keadaannya. SARS-CoV ya, Bu. Ya, ini kita COVID ya. Polio, ya, polio itu untuk membuat vaksinnya 60 tahun, Bu, baru ketemu. Ya, tahun 1789, dan ini Indonesia yang Bio Farma yang produksinya paling banyak vaksin polio. 60 tahun baru jadi. Ebola 15 tahun belum jadi. SARS-CoV-1 17 tahun belum jadi. MERS 6 tahun belum jadi. Semua belum kelar nih. Tapi si COVID belum setahun udah jadi. Kenapa? Karena dipepet-pepet gitu. Dibilang sempurna tidak sempurna, ya gimana? Daripada nunggu 17 tahun baru jadi, ya Bu, ingat ya. Kemudian ini yang 6 vaksin yang paling banyak yang sudah dipasarkan di dunia. Ini AstraZeneca, dia virusnya, ya. Moderna ini dengan RNA, Pfizer RNA, ya. Cuma ini Pfizer ini yang di Amerika dipakai paling banyak. Dia disimpannya harus minus 70 derajat. Kita nggak mungkin, Bu. Di lemari es, di freezer aja cuma minus 20. Ini harus minus 70 derajat. Gimana caranya kita pakai? Ini dua ini udah jelas nggak bisa dipakai di Indonesia. Jadi pilihan kita tinggal yang sisa nih. Ini Rusia dari viral vector ini juga belum fase 3-nya belum selesai. Ya, si ini AstraZeneca juga fase 3-nya juga belum selesai. Ini yang dari Cina 2, ini dari virus yang dilemahkan, ya. Keuntungannya dia harganya agak mahal dibanding ini, ya. Harganya agak mahal dibanding ini. Yang ini bisa sampai 14. Ya, 14 dolar. Dan ini udah dites di Bandung juga udah dites. Ya, fase 3-nya di Bandung udah dites, ya. Jadi itu tentang vaksin supaya Ibu tahu. Nah, terus kalau ada yang diribut-ributin, Ibu baca di WA yang Robert Kennedy, baca Ibu. Robert Kennedy bilang, bohong, itu virus tuh nggak boleh, itu mesti dihukum berat, itu kejahatan katanya. Karena dia merubah RNA menjadi ini. Bohong itu. Dia bukan dokter, dia ngomong, dia cuma nyadur dari kiri dari kanan. Dia lawyer lingkungan. Semua orang bilang pencipta hoax yang luar biasa ini, memalukan keluarga Kennedy yang menjadi dia teriak kemana-mana bahwa itu haram dan orang-orang seperti itu membuat kerusakan di mana-mana. Dia nggak ngerti tapi ngomongnya keras, ya. Nah, sekarang ada vaksin, ada antibody plasma konvalesen. Plasma konvalesen Ibu tahu ya. Jadi kalau orang pernah sakit, maka kemungkinan dia punya antibody. Jadi kalau darahnya diambil, disumbangin ke tempat orang yang sama, mudah-mudahan antibodinya bisa langsung membantu Ibu. Ya, cuman harus diingat kan daya tahannya cuma 90 hari ya. Jadi berarti dia sakitnya di bawah 90 hari. Dan dia sakitnya nggak bisa seperti saya nyumbang. Sakitnya harus yang dirawat, Pak. Jadi sakitnya harus yang sakit berat. Makin enteng orang kena makin enteng kena COVID-nya, antibodinya makin kecil, Pak. Makin berat dia kena COVID, antibodinya makin kuat. Jadi kalau yang nyumbang ini harus, terus nggak boleh perempuan yang sudah punya anak, nggak ngerti kenapa. Pokoknya nggak boleh perempuan yang punya anak. Ya, jadi yang nyumbang itu, yang nyumbang darah itu orang yang pernah dirawat, yang sekarang sudah negatif, dan dalam waktu 90 hari tidak boleh perempuan yang sudah melahirkan. Ya, nah jadi ini dia memberikan antibodi. Ya, penelitian ini di Bandung juga ada, ya, kriterianya. Pria umurnya 13 sampai 60, berat badannya harus lebih dari 55 kg,
bersedia menjadi pendonor tetap, lolos screening, jadi masih tetap negatif, dan tidak boleh pada perempuan yang sudah melahirkan, ya, menyumbang darah untuk COVID. Jadi itu Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Saya cuman satu, kita sedih sekali kalau saya menggagas di NU. Saya kan ketua LKNU, ya, Lembaga Kesehatan NU. Saya bilang kita harus bikin istighosah. Hanya Allah lah yang bisa menghentikan COVID ini. Bukan vaksin, bukan apa, bukan obat, bukan apa, tidak ada. Pokoknya kita 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker, itu udah pasti pencegahannya. Dan minta Allah hentikan. Tadi saya beri contoh tadi, MERS, SARS, ingat ya flu burung, waktu si Ibu Menteri yang sampai masuk penjara semua, kita kelabakan kan flu burung, total habis ya. Sekarang ada burung ayam di mana mati segitu banyak, kita udah nggak ketakutan seperti dulu kan? Kenapa? Allah menghentikan, Bu. Karena itu kita semua jangan lupa pada waktu doa, ya Allah, hentikanlah cobaan pada kami, ya Allah. Jangan bebani kami dengan beban yang terlalu berat. Ya, COVID ini betul-betul sudah berat. Sudah 70 juta yang kena, di negara kita sudah hampir 1 juta yang kena. Di Indonesia hampir 600 ribu. Apa iya 600 ribu? Orang di kampung-kampung kita apa diperiksa? Nggak keperiksa, yakin di atas 1 juta Pak. Gitu, ya. Jadi hentikanlah COVID sebelum kita hancur terlalu dalam, Bu. Kalau COVID ini dipanjangin, kita ekonominya hancur lebih dalam, seluruh Indonesia ini akan merana. Sama seperti waktu Inggris itu, waktu kena Black itu, katanya 15 tahun dia baru bisa kembali ke ekonomi semua. Dan itu seluruh dunia loh, Bu. Amerika juga mereka ketakutan dengan ekonomi. Jadi apa? Virus yang tidak sempurna dengan fasilitas dari Allah, nggak ada yang lawan, Bu. Seluruh dunia kalah loh. Amerika yang sok-sok itu adik kuasa skala hebat-hebat, namanya Korea Utara yang segala macam, Iran yang punya senjata nuklir, gak berkutik sama sekali, gak bisa apa-apa, mati bener ya. Jadi sekarang udah deh, kita nggak usah salah menyalahkan. Ya Allah, kita semua sama-sama berdoa supaya Allah menghentikan cobaan ini, ya. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke bagian kedua, dialog. Silakan yang mau ditanyakan Ibu, apa masalah lingkungan atau apapun. Ya, dokter dari sini. Silakan tanyakan keadaan di sini atau dimanapun, biar kita sharing. Mangga, silakan Ibu. Tanya ke sana, Pak Dokter. Silakan Bu, apa saja. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Silakan. Dokter yang diberikan oleh Amin. Tadi kalau tidak salah saya simak, kekuatan virus corona itu 10 hari. Nah, ini bagaimana kalau pada pasien yang sudah meninggal, jenazah, apakah virusnya masih menular atau tidak? Kan di masyarakat itu dan memang terjadi pada temuan DKI di kampung kami, karena kantor dan sebagainya, sampai tidak disolatkan, tidak dibawa ke tempat musibah. Jadi, apakah yang sudah meninggal itu virus pada jenazah itu masih menular, atau bisa kita dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga sebagai seorang muslim kita tetap menyolatkan dan sebagainya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi menurut penelitian WHO, jadi dia masih bisa tertular kalau disentuh. Karena itu sudah fatwa MUI itu di ini juga. Jadi tidak dimandikan. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung ditutup, karena menyentuh pun itu sudah ini. Jadi ditutup sama plastik, dimasukkan ini dan disolatkan waktu di peti Pak. Jadi di dalam peti yang di situ menyolatkan gitu. Dan apa namanya? Dan apakah dia dengan kan si peti itu kan dia ditutup plastik,
kuat. Kemudian dilapis seng kan dalamnya si peti itu ya, dilapis seng lagi, ditutup lagi, disolder lagi. Itu berapa lama memang kita belum pernah. Jadi si COVID ini sesuatu cobaan yang luar biasa cepat, Pak. Jadi kita tidak punya data cukup. Ya, sama seperti vaksin ini. Gitu. Gimana caranya kita nunggu 7 tahun? Keburu mati semua kali kita seluruh dunia. Gitu. Makanya gimana caranya pus? Mungkin tidak sempurna, mungkin gitu. Tapi mungkin juga masih dalam batas sempurna. Ya itulah kita tidak bisa tahu persis. Nah, ini juga sama. Karena menurut penelitian itu masih sangat menular dan terbukti di Indonesia juga sudah berkali-kali terjadi. Ini kan digosipkan ya Pak. Mohon maaf ini, digosipkan. Jadi bahwa pemerintah ini tidak mampu menangani COVID, menyebabkan di dunia Indonesia secara ekonomi kan jadi terpuruk. Seluruh dunia juga begitu Pak, bukan Indonesia, Amerika juga terpuruk gitu, yang negara kuat. Jadi bukan hanya Indonesia ini, dan karena kita diuji oleh suatu bentuk yang sama sekali baru yang kita juga gak ngerti. Obatnya kan semua coba. Saya punya pasien, saya punya teman dokter Bu, dia cerita sama saya, Kang, saya panas Kang, adik saya meninggal, mau praktek tuh, bunuh. Saya bilang, Bu istighfar kata gitu. Kita semua nggak tahu loh ini musuhnya seperti apa, musuhnya nggak kelihatan dan kita nggak tahu. Jadi apapun dicoba. Kalau pas dicobanya kebetulan pas jelek gitu terus langsung menjadi jelek, dan sekarang dikasih obat tertentu, obat terus langsung jelek menjadi mati. Apa pasti dari itu? Belum tentu juga. Mungkin aja pas kebetulan virusnya berkembang hebat pada waktu itu. Belum tentu karena obat itu. Kita harus husnuzon. Ayolah, kita harus husnuzon. Dokter-dokter aja banyak yang mati loh. Udah hampir 200 dokter yang mati. Jadi bayangkan nggak? Dokter pada takut, perawat pada takut, rumah sakit pada takut, semua pada takut. Jadi sedangkan ada beberapa orang yang dikipas-kipas dengan berita-berita bohong, dia tidak takut karena dia nggak ngerti gitu. Coba kalau dia mengerti kan dia tahu. Orang yang dibohong itu dibilang COVID positif supaya rumah sakit dapat uang. Itu kan maksudnya dibikin gitu. Wah, orang bohong nih, katanya bawa pulang positif semua satu RT. Itu sudah terus ya dibawa pulang satu pesantren kena semua gitu. Nah, itu hal seperti itu. Jadi dokter mati paling banyak, perawat mati paling banyak, kiai yang mati sudah banyak. Ya, tokoh-tokoh yang mantan menteri sudah banyak yang meninggal. Kiai juga ya, kiai di Bandung aja berapa orang yang meninggal kena COVID. Ya, bintang film kena COVID segitu banyak yang mati. Orang Cristiano Ronaldo aja yang badannya segitu hebatnya kena gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali sombong di hadapan Allah, nggak ada bapaknya. Jadi kita cuma minta sama Allah sama seperti waktu SARS, sama waktu flu burung. Kenapa Dev hilang? Kenapa kita dicoba sekarang sangat berat sekali ya? Kita sudah hampir setahun ini belum diberhenti sama Allah. Ada apa? Saya berpikir dalam hati, mohon maaf ini pendapat saya pribadi, mungkin saya salah, mudah-mudahan saya salah gitu. Cuman saya hanya pemikiran. Allah nggak suka kita sombong. Dan orang yang sombong dihajar duluan Bu. Amerika yang kena habis-habisan nih. Sekarang si Donald Trump udah nggak jadi presiden, mudah-mudahan bisa menurun. Kayaknya mungkin karena cobaan Allah. Donald Trump semua ditantang berkelahi kan, semua ditantang perang dunia. Dia nggak peduli mau perang dunia mau apa. Semua Islam dimusuhin, Cina dimusuhin, Iran dimusuhin, Korea Utara dimusuhin, semua ditantang perang sama dia. Sombong bukan main dia seperti Tuhan. Ya, karena itu dia dihajar duluan, dihajar yang paling berat. Apakah itu? Terus satu lagi menurut saya, tidak ada agama yang selamat ya Pak. Seluruh dunia kena, negara Muslim, negara Hindu, negara Buddha, negara Kristen, semua kena. Ya, berarti kita harus bersama-sama untuk bahu membahu. Dan dikatakan oleh WHO tidak akan berhenti COVID kalau seluruh dunia nggak bareng-bareng berhenti.
Kalau dia negara miskin-miskin di Afrika terus tidak dibantuin, biarin aja. Nanti keluar lagi dari situ, Pak. Gitu. Jadi bukan hanya ngebenerin gua, tapi semua tetangga-tetangga mesti dibantuin gotong royong. Mesti bukan kita sembuh, semua harus sembuh. Kalau seluruh dunia habis deh. Bisa nggak? Itu kalau secara ini. Penyakit kelamin, Pak. Contohnya, hanya Islam yang bilang wala taqrabuz zina. Kalau wala taqrabuz zina, orang menjauhi zina, pasti kan nggak ada penyakit kelamin ya. Kalau penyakit kelaminnya dijauhi semua. Tapi tidak pernah kan, di Indonesia aja tidak pernah berhenti penyakit kelamin. Karena orang muslim pun tidak bisa wala taqrabuz zina. Nah, apakah bisa dengan COVID ini kita betul-betul sadar untuk berhenti? Itu jadi masalah. Makanya kita saling mengingatkan, ayolah. Ibu pakai masker bukan karena Anda sombong, tapi Anda peduli orang lain, tidak menular pada orang lain. Gitu. Ya, bukan takut. Kan karena COVID itu Allah yang bikin. Seorang guru bilang gini, "Dok, nggak usah ceramah tentang COVID, nggak usah digede-gedein COVID. Kita takut sama Allah, kita tidak takut sama COVID." Saya bilang, astagfirullahaladzim, Pak. COVID itu kan dari Allah. Memang bagaimana COVID bisa jadi sebesar gini kalau tidak ada izin dari Allah? Ini kalau kita takut sama COVID itu bentuk takut daripada Allah. Saya bilang gitu. Enggak, kita nggak takut sama COVID, kita takut sama Allah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak mau pergi ke Garut. Jembatan putus, banjir. Takut banjir atau takut Allah? Oh, kalau saya nyebrang, saya berenang. Mau ngomong apa? Nggak masuk di akal. Saya tanya lagi satu. Kalau Bapak rumahnya kebakaran, Bapak lari keluar nggak? Takut api atau takut Allah? Oh enggak, saya biarin aja, saya mati kebakar di dalam, sahid. Nggak ngomong ya. Udah nggak rasional kan gitu. Ya, tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri. Saya bilang gitu kan, nggak boleh, istighfar, Pak. Nggak boleh kita mencelakakan diri sendiri. Kalau ada api kita tidak lari keluar, tidak membantu orang, itu mencelakakan. Ya, jadi ini masalah kita yang paling banyak, bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Ada orang yang menggunakan momentum ini untuk kepentingan politik, ada yang menggunakan itu dan masuk ke dalam agama dan sebagainya. Kita tuh yang sedih. Ya Allah, kita satu keluarga kena loh. Gitu, bukan bohong kata gitu. Si Donald Trump aja yang teriak-teriak, wah bohong, dia kena tuh semua, sampai anak-anaknya kena. Baru sekarang diam gini. Gitu. Apa mesti ditularin dulu baru anda sadar bahwa ini datang dari Allah. Ya Bu. Ya Pak, jadi itu. Silakan. Ayat yang menyatakan ujian pandemi ini apa? Tidak. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah itu Pak yang 122 akan ditimpakan juk, ketakutan. Oh. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan dan sedikit itu ya. Itu termasuk sabar. Iya. Kecuali orang yang sabar. Al-Baqarah 122. Dan kita ya Pak, dan kita itu diajarkan oleh Rasul dalam hadis. Karena pernah terjadi wabah pada waktu Umar bin Khattab dan pada waktu Rasul. Jadi kita nasnya sudah ada, nas isolasi sudah ada. Kan waktu Umar bin Khattab dia sebagai Khalifah Rasyidin di Yaman ada wabah, dia nggak tahu kan, dia datang sampai di perbatasan dicegah sama Abdurrahman yang jadi penguasa di situ, jangan masuk karena ada ini. Terus mereka rundingan kan, gimana masuk jangan, takut sama Allah apa takut sama wabah gitu. Ya, terus kata Umar waktu itu, kalau kita punya kambing, ya kita punya kambing, ada dua lahan, yang satu lahan berpenyakit sama satu lahan yang sehat, mau taruh di mana kambing kita? Logika gitu. Ya taruh tempat yang sehat, ya itu kita juga jangan masuk ke tempat yang berpenyakit kan, kita pulang aja, gitu. Ya jadi ribut terus Abdurrahman bin Auf bilang, itu Rasul pernah bilang, kalau ada penyakit, ada wabah penyakit, jangan yang sakit jangan keluar, yang sehat jangan masuk, gitu ya keluar. Dan ternyata wabah di Yaman itu setelah meninggal kan, habis itu Muaz juga meninggal,
Tapi bisa dikendalikan si penyakit itu ketika si penguasanya bilang, ayo sekarang kita menyebar, gitu. Menyebar, jadi yang situ ke gunung sana, ke gunung sana, ke gunung sana, ke gunung sana, akhirnya berhenti si virus itu. Itu jaga jarak, gitu. Karena si virus itu mati. Kalau kita 14 hari nggak ketemu dan kita nggak tertular lagi, habis tuh. Hanya 14 hari loh kita bersabar, gitu. Tapi kalau nggak peduli, coba lihat di Pati Ukur, Pak. Aduh, gimana sedih nggak? Saya rumahnya dari situ. Kalau malam minggu semua. Dan yang kelihatan yang paling berbahaya itu adalah pada waktu saat makan. Jadi sekarang ibu ingetin ya, kalau di segala macam, kalau ada makan bersama jangan makan. Jangan ibu makan di restoran. Sumber kematian di situ semua. Ya, kalau ibu ke restoran beli bungkus makan di rumah. Ya, kalau ke pesta jangan ada prasmanan. Kalau ada prasmanan jangan makan, Bu. Kalau ada pesta, ada prasmanan, jangan makan. Karena semua orang buka masker tuh di situ duduk berdempet-dempetan tuh. Belum lagi makan pedas, seha lagi. Pompa tuh virusnya keluar semua tuh. Ya. Apa namanya? Sehada-lada tanya punya. Sehada-lada. Jadi itu begitu kalau di pesta ibu lihat, kalau lihat kan kita bisa jaga jarak nih. Waktu salaman kan kita nggak salaman, cuman begini aja. Nah, cuman waktu kalau misalnya disuruh foto ke atas, masa kita foto pakai masker? Ya nggak apa-apa sebenarnya pakai masker. Kita buka masker kan sebelah-sebelahan begini. Itu kan di dalam udara bisa ada virus. Ya Bu, ingat nggak waktu kita di Mekah? Di Mekah itu saya ingat. Kan katanya hanya unta yang tidak kena flu. Itu ya kuatnya flu. Karena dia di dalam AC itu kan dia berputar terus tuh. Jadi kalau kita di Mekah, kalau kita bukan sekali aja langsung hacing gitu. Gitu nah. Jadi itulah virus. Cuman kebetulan virusnya virus flu yang tidak jahat ya. Kalau virus flu yang jahat ya habis deh. Ada lagi? Ya Bu? Kalau yang OTG itu jadi nggak merasa sakit sama sekali? Kami OTG sama sekali nggak terasa apa-apa. Nggak ada ya, nggak buntu, nggak pilek, nggak ada apa. Tapi tesnya positif. Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya gini, menantu saya, kan kita dokter semua di rumah nih. Menantu saya itu dokter bedah saraf. Ya. Dia tuh pusing-pusing, pilek gitu. Jangan-jangan COVID loh, katanya gitu. Enggak, katanya COVID katanya gitu. Coba dites gitu. Dites pakai itu. Pakai yang rapid itu yang murah deh kan, rapid dites. Positif dia sendiri. Tuh benar kan positif kata gitu. Tapi kan gejalanya ringan. Jadi udah dia dikunci di atas. Di satu kamar, nggak keluar nggak masuk, makannya kayak di penjara, makannya dia pakai lodor gitu, tapi di dalam ada kamar mandi, jadi dia nggak keluar sama sekali gitu. Nah terus kita mikir, rapid jangan-jangan salah nih kali ya, gitu. Terus belilah kita si swab antigen, swab yang bisa sendiri itu, dites satu rumah, tambah nih anak saya yang laki, dia kan yang meriksa si kakaknya tuh, kakak iparnya meriksa dia, gitu kan nggak pakai masker Bu. Kena dia positif juga. Jadi dua yang jadi positif. Si menantu sama anak saya yang laki kena, ngalih masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi berdua mereka di kamar isolasi itu. Di ini. Nah, terus kita pikir apa iya ya kan gitu. Udah swab aja seluruh rumah kan gitu. Kita udah dites tuh pakai rapid antigen, dites semua negatif kecuali dua itu kan. Begitu besoknya panggil dah. Udah jangan ngomong soal duit, kalau soal penyakit mah di swab satu rumah di swab semuanya positif Pak, sampai kan yang bayi-bayinya positif. Mau apa loh? Saya bilang gitu, ya Allah kata gitu. Ya udah, karena kita semua positif, ya udah semua di dalam pakai masker, semuanya istirahat, berjemur gitu, kalau ada matahari semua berjemur kayak dendeng gitu ya Pak ya, berjemur gitu segala macam, terus senam gitu pokoknya gitu. Pokoknya dan selalu positif ya, nggak boleh ini. Terus seminggu udah 6, saya udah negatif gitu. Seminggu lagi tinggal sisa 2 gitu. Seminggu lagi habis semuanya negatif ya. Jadi untung kalau negatif gitu. Tapi Ibu, saya tuh dalam doa gitu ya, ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan. Karena orang yang nggak tanpa gejala gitu, batuk-batuk sehari langsung besok masuk ICU meninggal loh. Ada kan? Iya. Ya,
Jadi betul-betul kita tuh di hadapan Allah itu kita nggak ada harganya sama sekali. Betul-betul kita setiap saat harus siap untuk mati. Jangan terus kita sombong, OTG. Nanti dikasih kecil sekarang gitu. Vitamin aja gitu loh. Iya, vitamin ya. Kalau saya nggak ngerti juga ya. Kita nih kan diganti dok jangan lupa dok kayu putih gitu. Jadi ibu buat penjagaan ya bu ya. Virus itu kan masuk lewat ini 1, 2, 3. Makanya ini nggak boleh nih gini nih megang ini nih. Karena saya kalau megang masker ini berarti di sini mungkin udah ada virus nih. Ya, jadi harus ingat nih kalau kita udah megang tangan langsung cuci. Gitu ya, pakai virus. Ibu kalau napasnya sesak bisa beli ginian murah cuma 1.000, 2.000 beli di Tokopedia gitu, pakai rangka gitu supaya nggak nempel sama hidung gitu. Jadi napasnya nggak ketahan sama ini. Nah, jadi itu. Nah, terus kalau kita baru pulang begini, ya kalau kita baru pulang dari luar, sepatu lepas di luar. Ya, tidak ngomong, tidak apa-apa, langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi udah disiapin ember. Ya, si virus itu mati kena sabun. Ya, atau mati kena kaporit. Jadi langsung buka, keluarkan baju, celana masuk gitu ya, sekalian dalam sekalian kita mandi, masukin pakai sabun, rinso, air panas, dikocak, tunggu sebentar aja, 1 jam 2 jam, langsung kasihin ke si bibi suruh suci. Nah kalau kita lempar begitu aja, si bibinya yang kena tuh, kan dia megang pakaiannya itu. Ajarin sih, kalau misalnya si bibi yang menyuci, si bibi harus pakai handphone, gitu supaya dia megang itu jangan kena. Ya, kemudian kita mandi, Kurama semua mandi. Terus ibu beli betadin kumur, terus ada betadin semprot gitu, betadin buat bersihin hidung, disemprot gitu, terus. Jadi ini dibersihin, itu dibersihin juga bu, sampai ke belakang, di itu. Kalau pakai kayu putih gimana itu? Nah kalau pakai kayu putih di sini nih, kan kita nggak pernah pakai masker. Ada yang bilang diteteskan air teh sedikit, juga tetes kayu. Saya pikir yang paling bagus di sini nih. Di sini kita kan nggak pernah pakai masker nih, nggak pernah dilepas maskernya. Jadi si kayu putih di sini, jadi kan masuk terus ke dalam hidung, dia ngejagain terus mulut dan hidung, gitu. Mata, makanya yang paling aman itu masker dengan face shield, atau ibu pakai kacamata. Ya, ibu-ibu yang pakai kacamata itu lebih aman daripada yang tidak pakai kacamata. Ibu yang tidak pakai kacamata, belilah kacamata gaya, tapi pokoknya matanya ditutup, karena di situ tempat masuknya. Ya, jadi ingatlah. Pokoknya siap-siap gini cuci gitu karena di sini nih. Ya. Jadi kumur di sini. Terus ada alat lagi, satu lagi. Ada ibu bisa beli semprotannya namanya semprotan air laut, NaCl, air asin. Itu disemprotin. Kalau mau sampai masuk ke tenggorokan belakang agak lama. Gitu kita batuk kan keluar dari itu. Ketelan nggak apa-apa. Nggak, air asin nggak apa-apa. Itu cuman jadi itu buat bersihin. Pokoknya sini terus yang harus bersih bu. Mulut, hidung, mulut. Itu terus kita pakai masker, pakai kayu putih. Ibu coba pakai kayu putih ya, kalau kayu putih yang bagus. Hidung kita kan kadang-kadang kalau kita lagi sholat misalnya, kalau kita sholat sujudnya lama gitu, itu terbuntu gitu, hidungnya terbuntu gitu karena posisi. Kalau ini masker ibu pakai kayu putih, tarik 3 kali udah langsung ngeplong. Yeah. Jadi dia si virusnya nggak ada sempet tuh karena ingus itu kan dikeluarin semua tuh. Ya. Jadi kalau kata ingus daripada kita nyingsing gini pakai NaCl itu, shoot langsung gitu kan jadi encer dia. Terus kalau kita batuk kenapa batuk pak? Karena kita gatel ada yang mau dikeluarin kan? Kenapa gatel? Karena dia lihat bu, karena dia kental. Kalau ibu pakai NaCl disemprot gitu, dia jadi encer. Jadi kalau kita semprot gitu langsung gitu ngeriak gitu, langsung keluar semua. Jadi kita nggak batuk. Karena si riaknya jadi encer. Hidungnya langsung ngalir gitu kalau masih baru sampai ingus-ingus yang ngalir. Tapi jijik pisan. Mau dikeluarin memang.
Ya Bu, ada alat nggak dipencet, cuma di gitu aja gitu. Nanti dia ngalir sendiri gitu. Pakai beli infusan NaCl tuh, dimasukin yang steril. Gitu. Ya itu cara ininya. Terus yang nggak tahu juga sih apa betul jahe merah dan sebagainya. Saya mah segala macam itu ya wedang uwo, jahe merah, apa segala macam itu supaya anget-anget juga ya. Jadi itu yang jadi masalah. Saya itu tanggal 17 Agustus dirawat di Rumah Sakit Bormias. Migrain. Aduh, belum pernah saya. Migrain itu gitu. Pokoknya muntahnya nggak tahan, Bu. Muntah tuh bisa sampai 30 kali sehari. Gitu udah nggak ada isinya tuh. Gitu. Waduh, kata gitu. Papi bawa ke rumah sakit aja, kata gitu. Bisa jalan ke mobil, boro-boro jalan, kata gitu. Kepalanya digoyangin gini aja udah langsung muntah kok gitu. Gitu. Sampai panggil ambulans kan, pakai brankar disodok bawa ke atas gitu. Nah, terus waktu diperiksa semua, dicek up semua, udah zaman Covid itu kan 17 Agustus. Diperiksa semua, ternyata saya itu nggak ada apa-apa, semua paru-paru bersih. Cuman si sinus itu sebelah kiri, sinus itu ada rongga-rongga di tulang, ya itu penuh itu Pak, penuh ingus. Karena ini sini jadi putih yang sebelah kiri ini, maka otak sebelah kiri saya kekurangan oksigen, dan itu yang bikin migrain. Jadi makanya saya terus diajarin semprot, keluar tuh si keluar ingus-ingusnya keluar terus gitu, keluar ingusnya. Baru kena Covid, untung juga saya kali, karena ini kan udah dibersihin Bu. Kalau misalnya masih kotor, mungkin si Covidnya lebih gampang untuk tumbuh. Ya, jadi kebersihan dari saluran napas itu mesti dijaga. Oke. Silakan Pak. Ya silakan. Apakah virus itu bisa berkembang atau terreaksi dengan adanya kali-kali kita oleh sekolah? Mungkin di bulan-bulan 50 dari sekian ribu berjuta-juta ya. Terangsang itu. Iya betul. Jadi apakah kalau terangsang itu berarti ada kesalahan terlibat dalam pemeriksaan Pak? Ya. Jadi di laboratorium itu kan sudah ada SOP-nya sangat ketat gitu. Bahwa itu kan bagaimana si sampahnya, bagaimana itu semua sangat ketat Pak, itu atau 3 tuh cara membuang, cara itu kita di rumah sakit sangat ketat sekali, dan itu dilihat, dinilai segala macam, itu berhubungan dengan izin, berhubungan dengan segala macam. Jadi kelihatannya sih itu diawasi terus ketat-ketat gitu ya, dan di ininya si virus yang diperbanyak itu ya, dan orang-orang di laboratorium juga nomor 1 mati duluan ya begitu bocor. Ya. Kalau soal pengertian ayat begini Pak, menurut saya nih, walau alamnya mudah-mudahan kalau dianggap jelek nggak usah diikutin, kalau dianggap bermanfaat silahkan diikutin. Jadi saya dapat dari seorang guru, dari Pak Saiful Islam, mungkin suka ceramah di sini ya, Pak Saiful Islam guru saya, kan kita sama-sama di Radio Marak, dan saya mendampingi kira-kira 3 tahun di acara Cakrawala Islam. Jadi Pak Kiai bilang gini, kita itu ya di Indonesia itu kita ini terbagi atas 3 kelompok orang Islam nih. Yang satu yang betul-betul ngerti bahasa Arabnya, yang kedua cuman belajar dari terjemahan bahasa Indonesianya, yang ketiga nggak pernah baca Quran tapi ngomong gitu. Nah, itulah ketiga itu yang bikin kelompok kedua dan kelompok ketiga itu yang bikin kacau Pak. Karena dia berpendapat seolah-olah Quran padahal tidak tepat. Jadi apa yang dia omongin itu, Anda ngomong apa itu? Kata Kiai, ini saya ngomong Quran, kata gitu. Itu bukan Quran, itu pendapat Anda tentang Quran. Gitu sih. Jadi kalau Anda baca tidak dirubah-rubah, tidak diarti-artikan, itu Quran. Tapi begitu kita ada interpretasi ke situ, itu adalah tanggapan Anda terhadap Quran, dan itu nilainya tidak 100. Itu bukan Quran, itu tanggapan Anda terhadap Quran.
Nah, itu masalah itu. Itu karena itu di dalam surat Ali Imran ayat 7 dikatakan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ayat yang pasti dan ayat yang ragu-ragu, ayat yang abu-abu. Dan selalu yang bikin ribut di seluruh dunia itu pasti ayat mutasyabihat. Di dalam surat Ali Imran ayat 7, dan orang-orang yang sesat akan menggunakan ayat mutasyabihat dengan dengan mencari-cari takwil untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Itu jelas di dalam Quran. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi di grup-grup gitu, aduh kata gitu kita jangan gini deh, kata gitu kan di dalam surat An-Nur dikatakan kita harus tabayun kalau ada kita menyampaikan satu berita tentang orang muslim kepada orang muslim, kita harus tabayun dulu sampai kita yakin betul baru disampaikan. Marah tuh, maksudnya gua gitu. Lo saya nggak maksud apa-apa, saya cuma saya menyetir ayat Quran kok marah, merasa gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang merasa dirinya sangat hebat, padahal kita hanya ngertinya dari bahasa terjemah. Karena itu saya kan yang saya tidak mengerti bahasa Arabnya sama sekali gitu ya. Jadi saya sangat berhati-hati kalau memang nggak dianggap nggak. Kata Kiai satu lagi gini, Quran ada 2 bagian ya Pak. Ada tulisan bahasa Arabnya, ada terjemahnya. Quran yang asli itu yang tulisan bahasa Arab Pak. Sedangkan terjemahnya itu tangan manusia di situ. Dan manusia itu tidak 100. Jadi terjemahnya pasti ada salah. Kalau Bapak punya CD yang bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia terjemahnya itu udah ada pemikiran si pembicara tuh jadi masuk ke situ. Ya. Kiai tanya gini. Ayat pertama Al-Baqarah. Gimana? Ya, inilah kitab la raiba fi. Ya. Zalika kitabul la raiba fi. Zalika itu apa? Zalika itu. Terjemahnya apa? Terjemahnya ini. Itu kok, Zalika itu. Kenapa diterjemahin jadi ini? Enggak bisa. Bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan itu. Kalau sekarang kita baca Quran, di dalam kitab itu, nah kemana yang kita baca ini? Di dalam kitab itu berarti bukan Quran dong. Ngerti Pak? Jadi keterbatasan bahasa menyebabkan nggak bisa dia diterjemahkan sesuai letter itu nggak bisa. Nah itu kelemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia terlalu rendah vocabulary-nya, perbenaran katanya, ya, dan Arab itu bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna di seluruh dunia, gitu. Dan bahasa Indonesia, karena itu terjemah Al-Quran di Saudi sekarang semua diberhentiin Pak. Jadi kalau Bapak pergi ke Madinah ke percetakan Quran, udah nggak ada tuh yang dicetak lagi yang buat pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena semua orang protes, salah nih, katanya bahasa Indonesia salah melulu, ya udah nggak usah dicetak deh. Jadi kita sekarang kalau pergi ke haji atau umroh dikasihnya Quran yang nggak ada terjemahnya, udah pasti benar, gitu Pak. Makanya kita sebenarnya butuh untuk kita juga akhirat. Makanya terjemahan tafsir Indonesia butuh. Betul. Itu memudahkan sangat banyak. Sudah ada aturannya sebenarnya. Ya. Panduan siapa yang menafsirkannya, salah-salahnya apa, kan sudah dikasih. Sudah. Tinggal ulama kita untuk menyampaikan kepada umatnya. Oh begini sebenarnya. Sekarang gini Pak. Ada pendapat yang berbeda itu wajar. Mak kewajaran itu kita sampai lebih sikap paksa. Sekarang 10 orang buka terjemah yang berbeda, bacain sama-sama, beda Pak. Dan beda itu membuat beda arti Pak. Seperti surat ini, saya berkepentingan dengan surat Ali Imran ya. Banyak pasien-pasien yang pengen punya anak, dan saya dapat dari Kiai, salah satu cara adalah berdoa di dalam Quran dengan ayat-ayat Quran, doa-doa orang yang minta anak dan dikabulkan oleh Allah, dipakai begitu. Dan di dalamnya adalah surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Itu yang 38, 39, 40 tentang Ali Imran, yang 40, 41, 42 itu tentang Nabi Zakaria. Nah itu kan di situ katakan. Jadi terjemahnya sudah beda. Jadi terjemahnya tuh
dan ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, kata gitu ya, aku menadarkan anak di dalam kandunganku, gitu ya, untuk menjadi hamba yang saleh dan sebagainya. Kalau dia menadarkan anakku, berarti dia sudah hamil dong. Kalau dia sudah hamil, kenapa dia mesti minta sama Allah? Kan sudah hamil, kan itu minta hamil katanya. Sedangkan yang lain, ya Allah, aku menadarkan anak di dalam kandunganku kelak. Gitu. Kalau saya hamil kelak gitu. Jadi aku menadarkan bahwa anakku akan menjadi anak yang soleh. Hanya satu kata sudah sama sekali beda artinya, Bu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk orang yang berpikiran negatif, Pak. Kalau orang yang berpikiran positif nggak ada masalah. Karena kita pikirannya baik gitu. Oh iya, beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau orang cari-cari masalah, beda-beda satu kata atau dibikin-bikin masalah bisa kan? Nah itu. Ya. Jadi yang paling penting husnuzon, berpikiran positif, apapun yang menjadi berpikiran positif, ya Bu, mau sehat, pikirkan yang positif. Jadi katakan oleh si profesor itu Bruce Lipton itu, jadi kalau ibu, misalnya sekarang gini, ibu sakit, terus ibu bilang, ya Allah saya takut mati, itu ibu minta mati. Ibu matilah beneran sama Allah, karena ibu berhari-hari ngomongnya minta ampun. Apa yang ibu sebutkan itu menjadi doa, Bu. Jadi kalau ibu sakit selalu ngomong, ya Allah sembuhkan saya, sembuh, Bu. Tapi kalau aduh aku matilah bener gitu. Nah itulah pikiran itu mempengaruhi. Itulah dikatakan husnuzon di dalam Quran. Ternyata betul berhubungan dengan ilmu kedokteran. Ya. Ustaz sedikit Ustaz. Ya. Kalau positif tinggi kita nih demam, nih batuk, pilek, panas gitu ya. Minum obat dari apotek, terus dikerok-kerok, terus sembuh alhamdulillah itu gimana? Ya, yang penting kan kita gitu. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya, Jadi di dalam kata sembuh. Iya. Kalau di dalam kata mati gitu. Kalau gitu, aduh makin parah nih. Ya makin parah lah itu udah pasti makin parah. Terus positif tinggi kan banyak. Iya, positif thinking ya. Jadi jangan gitu. Jadi kalau ada yang begini katanya ayolah. Ya. Dan orang-orang politik bikin hoax yang begitu membuat orang gelisah, itu menyebabkan masyarakat jadi sakit, Pak. Jadi kesehatannya terganggu, semua terganggu gitu. Bukan masalah dia mungkin nggak berpikir sampai ke sana gitu ya, karena ilmunya nggak nyampe. Tapi kan jadi nggak boleh dong membuat orang jadi celaka. Ya. Saya bilang gitu, nggak boleh ngomong kayak begitu, kata gitu. Nanti ada ya, berpikiran positif, berpikiran baik. Kita ini uswatun hasanah, ya, berusaha uswatun hasanah. Ya. Kemudian kejiwaan ada orang sakit, dibilang dia mengaku dia nggak sakit. Nah itu kan dia. Kalau orang sakit jiwa ngaku nggak sakit, itu berarti dia sakitnya masih parah tuh. Dia sama sakit biasa aja. Maka dalam kejiwaan membantu supaya dia kejiwaannya ada. Kalau orang kalau di teorinya lain nih. Ini kalau orang sakit jiwa tuh. Kalau teorinya lain. Kalau dia tidak merasa berarti dia masih sakit. Gitu. Kalau dia jadi kebalikan, karena dia orang sakit jiwa sih soalnya. Jadi nggak bisa disamain sama umum. Ya cukup. Ya Bu, mudah-mudahan kita bisa diberkahi Allah untuk selalu sehat, ya. Dan ayolah kita belajar berpikiran positif. Kalau ada berita-berita yang nggak bagus, ayo kita tabayun aja deh. Kalau kita tidak pasti, nggak usah dilanjutin. Ya. Itu mari kita tutup hari ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma atas perhatiannya semua kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Ayo.